Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadila. Saya di sini akan menjelaskan materi kuliah saya yang diampu oleh Pak Yoga Syahrian Eskom. Untuk materi yang akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan materi tentang desain interface dan UI UX design. Untuk tidak berlama-lama, kita lanjut saja ke materinya di slide berikut. Sebelumnya kita ke pengantar desain interface atau desain antarmuka. Desain antarmuka atau interface design atau desain antarmuka pengguna atau user interface design atau rekayasa antarmuka pengguna adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna atau user experience dan interaksi. Dan selanjutnya, proses pendefinisian bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal, desain interface, bagaimana sistem akan berinteraksi dengan pengguna. Desain interface adalah proses perancangan desain interaksi antara komputer dan pengguna. Nah, selanjutnya yaitu kepada jenis antarmuka komputer. Jenis antarmuka komputer itu ada 5 macam. Yang pertama, antarmuka berbasis teks, antarmuka berbasis grafis atau GUI atau Graphical User Interface. Ini ada kesalahannya sedikit. Dan selanjutnya antarmuka berbasis web dan antarmuka berbasis mobile. Apa sih tujuan dari desain antarmuka pengguna? Yaitu untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna atau apa yang sering disebut dengan user-centered design. Dalam desain antarmuka itu ada 3 golden rule. Yang pertama, tempatkan pengguna sebagai pengendali. Nah, ini maksudnya itu apa yang saya inginkan adalah sebuah sistem yang membaca pikiran saya. Dia tahu apa yang ingin saya lakukan sebelum saya butuhkan dan membuat mudah untuk saya untuk melakukannya. Dan kedua, mengurangi beban memori pengguna. Semakin banyak user harus mengingat, semakin banyak interaksi kesalahan dengan sistem. Sistem seharusnya mengingat. Yang ketiga, buat antarmuka bersifat konsisten. Antarmuka pengguna seharusnya hadir dan memperoleh informasi-informasi menggunakan cara yang konsisten. Yang selanjutnya yaitu fokus desain antarmuka. Desain antarmuka atau desain antarmuka intermodular dikendalikan oleh aliran data antar modul, berkaitan erat dengan desain tingkat komponen, desain antarmuka eksternal, antarmuka antar aplikasi, antarmuka antar perangkat lunak dan produsen, dan konsumen informasi non-manusia. Desain antarmuka manusia komputer, komunikasi antara manusia dan mesin. Manusia sebagai pengguna memiliki berbagai karakter yang lebih sulit dipelajari. Langkah-langkah perancangan antarmuka meliputi yaitu pertama, menggunakan informasi yang dikembangkan selama analisis antarmuka pengguna. Definisikan objek-objek dan tindakan-tindakan. Yang kedua, definisikan events atau tindakan pengguna yang akan menyebabkan keadaan atau state antarmuka pengguna berubah dengan melakukan permodelan perilaku. Yang ketiga, perlihatkan masing-masing keadaan state antarmuka pengguna seperti yang akan dilihat pengguna. Perkirakan bagaimana para pengguna akan menafsirkan keadaan state
sistem dari informasi-informasi yang disediakan melalui antar muka pengguna. Nah, selanjutnya kita ke materi user interface dan user experience. UI, UX, UI design. Sebelumnya kita ke definisi UI dulu. User interface design atau yang bahasa Indonesianya itu desain antar muka pengguna adalah desain antar muka untuk mesin dan perangkat lunak seperti komputer, peralatan rumah tangga, perangkat mobile, dan perangkat elektronik lainnya, dengan fokus pada memaksimalkan pengalaman pengguna. UI adalah desain antar muka untuk yang fokus kepada keindahan tampilan, pemilihan warna yang baik, komposisi warna yang pas, dan hal-hal lain yang membuat tampilan menjadi enak dipandang mata. Selanjutnya ke tujuan UI. Tujuan utama dari UI adalah menampilkan interface yang memiliki keseragaman yang baik dari segi warna, font, gambar, dan lain-lain. Visualisasi adalah kunci dari UI. Ingat ya, visualisasi yaitu kunci dari UI. Desain, UI design, dan fokus pada bagaimana tampilan interface yang akan dipakai user bisa menjadi menarik. Contohnya yaitu penggunaan font. Pada contoh di bawahnya itu banyak font-font yang menarik yang bisa diaplikasikan. Yaitu palet warna juga itu mempengaruhi juga, dan icon juga. Nah, kadang-kadang kan contohnya icon exit itu kan bentuknya silang tuh. Nah, itu orang awam udah tahu tuh, silang itu tandanya exit. Jika diganti dengan tanda bintang, kan nanti orang nggak tahu kan yang mana buat keluar atau ke tempat yang lain. Jadi penempatan ikonnya itu harus konsisten, dan kalau bisa secara umum orang-orang itu tahu. Nah, itu salah satu dari tujuan UI. Selanjutnya kita ke definisi user experience atau UX. UX adalah proses meningkatkan kepuasan pengguna dalam meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. UX lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat fungsionalitas, memudahkan pengalaman pengguna dalam menggunakan setiap komponen yang ada pada website. Nah, yang ada pada website ini maksudnya salah satunya itu website gitu. Jadi UX ini bukan hanya di website saja ya, banyak di seluruh aplikasi juga pasti ada UX. Nah, apa sih tujuan UX itu? Tujuan UX yaitu mencari tahu siapa mereka, apa yang mereka capai, dan apa cara terbaik bagi mereka untuk melakukan sesuatu. UX berkonsentrasi pada bagaimana sebuah produk terasa dan apakah itu memecahkan masalah bagi pengguna. Membuat suatu website atau aplikasi jadi lebih mudah digunakan oleh user. UX design dituntut untuk menjadi jembatan agar UI design mampu bekerja sama dengan sistem. Selanjutnya, apa sih perbedaan UI dan UX? UX berfokus pada arsitektur, konten, dan elemen dari sebuah informasi. Sedangkan UI berfokus pada visual, bagian kreatif dari sebuah informasi. UI versus UX. UI bekerja pada pola desain dan detail mikro produk.
Berpikir secara luas tentang cara terbaik untuk membuat produk mudah digunakan. Dapat digunakan untuk produk berwujud dan tidak berwujud. Sebagai pengguna dan pengalaman, lebih fokus dengan visual atau apa yang dilihat oleh mata. Sedangkan UX cenderung berfokus untuk menciptakan produk yang memecahkan masalah. Berpikir secara luas tentang cara terbaik untuk membuat produk menyenangkan dan menyenangkan untuk digunakan. Cenderung terbatas pada interface digital. Apa yang kita lihat saat menggunakan suatu produk lebih fokus dengan perasaan dan apa yang dirasakan. Nah, inilah contoh perbedaan UI dan UX. Seperti analogi, UX itu ibaratkan kerangka manusia, yang dimana kerangka itu ibaratkan sebagai penopang untuk si UI. Seperti ada itu interaksi design, wireframe prototype, user research, skenario, information architecture. Nah, sedangkan di UI itu ada virtual design, graphic design, layout, color, dan tipografi. Kedua ini saling berhubungan ya, dimana UX sebagai kerangka, sedangkan UI sebagai pemanisnya untuk membuat UX ini gampang dipahami oleh orang atau oleh pengguna. Sekian dulu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah atau tutur kata yang kurang sopan. Saya juga di sini masih belajar. Jika ada saran dan masukan kepada saya, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.